Ayahku adalah dewa perang. Bab 545. Huang Tianyang mencibir dan melepaskan tangannya, berjongkok dan berkata perlahan, Xiao Hong, aku ingin kamu berjanji padaku sesuatu. Xiao Hong mengangguk penuh semangat. Meskipun dia disakiti seperti ini oleh Huang Tianyang, dia masih memiliki cinta yang dalam pada pria berwajah malaikat tetapi berhati iblis ini. Kamu bilang, aku pasti akan berjanji padamu. Tidak peduli apa yang kamu minta aku lakukan, aku akan berjanji padamu. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Jika kamu benar-benar membuang anakku sampai mati, bolehkah aku bertanya padamu? Beri aku kesempatan lagi untuk hamil, lalu berhentilah terjatuh dan biarkan aku melahirkan, oke? Wajahnya yang memohon membuat orang marah. Huang Tianyang tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, tentu saja, selama Anda mendapatkan persetujuan resmi saya akan mengizinkan Anda hamil anak saya. Sebenarnya tidak sulit bagimu untuk menikah denganku. Tetapi yang paling penting sekarang adalah kamu harus bertahan dan menangani semua yang aku tinggalkan padamu. Pergilah bersamaku nanti. Kamu harus meminta maaf kepada Su Haitang, katakan kamu salah, katakan kamu menyadari kesalahanmu, dan kamu tidak akan pernah menyinggung perasaannya lagi, oke? Dia bertanya dengan nada yang sangat lembut dan senyuman di wajahnya, tapi ada kekejaman dan kekejaman yang mendalam di matanya. Sorot matanya membuat Xiao Hong berpikir dua kali, beraninya dia tidak setuju. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata sambil tersenyum menyanjung, selama kamu bersedia dengan tulus baik padaku, bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku akan tetap mencintaimu, aku akan bangun sekarang. Huang Tianyang membantunya berdiri dan menunjuk ke kamar mandi di dalam. Masuklah dan atasi noda darah dan perbaiki riasan wajahmu. Jangan biarkan siapapun melihat bahwa kamu kesakitan. Aku harap ketika kamu keluar, kamu akan tersenyum bahagia dan tidak membiarkan siapapun melihat bahwa kamu dipukuli olehku. Apakah kamu mengerti? Xiao Hong mengangguk penuh semangat. Dia berpegangan pada dinding dan meja, dan berjalan ke kamar mandi dengan hati-hati. Di bawah desakan Huang Tianyang, butuh 5 atau 6 menit untuk keluar. Riasan diterapkan pada wajahnya untuk menutupi kulit pucatnya, dan kakinya dicuci bersih, tanpa ada bekas darah yang terlihat. Huang Tianyang memeriksanya lagi dan menepuk wajahnya, kelihatannya bagus. Selain itu, saat berjalan, meskipun sakit, usahakan untuk bersikap senormal mungkin dan jangan pincang. Aku yakin tendanganku tidak akan menyakitimu, jadi jangan berpura-pura. Huang Tianyang menggelengkan kepalanya saat dia berbicara, semakin terlihat seperti iblis. Xiao Hong mengangguk dan berkata dengan lemah, oke. Huang Tianyang membawanya keluar. Di ruang tamu, beberapa gadis sedang mengobrol dan tertawa, tak henti-hentinya membuat Su Haitang bahagia, seolah-olah mereka adalah sahabat dan saudara perempuannya selama bertahun-tahun. Tentu saja, gadis-gadis ini tidak menganggap Su Haitang sebagai saudara perempuan di dalam hati mereka. Sebelumnya mereka merasa bahwa Huang Tianyang tidak akan membiarkan gadis manapun bersikap tidak hormat kepada Su Haitang. Jadi sekarang, mereka berusaha menyanjungnya, tidak berani merasa cemburu lagi. Huang Heseng dan Liu Yuzi naik ke atas pada waktu yang tidak diketahui. Beberapa pelayan di rumah membawakan piring buah-buahan yang lezat satu demi satu, dan makanan ringan dari dapur kekaisaran juga diantarkan. Melihat Huang Tianyang dan Xiao Hong keluar, beberapa gadis menyambut mereka dengan senyuman. Seorang gadis berkata, Xiao Hong, Tianyang tidak memarahimu terlalu keras. Matamu tampak sedikit merah. Kamu tidak akan menangis setelah dimarahi, kan? Xiao Hong menggelengkan kepalanya dengan cepat dan hendak menjawab. Gadis lain berkata sambil tersenyum, Tianyang adalah anak laki-laki yang lembut dan anggun, dia seperti dewa laki-laki. Bagaimana dewa laki-laki bisa memarahi orang? Lagi pula, saya tidak pernah dimarahi oleh Tianyang. Dia sangat baik kepada saya. Semua gadis mengangguk. Su Haitang juga memandang Xiao Hong dengan panik, takut dia benar-benar akan dimarahi oleh Huang Tianyang dan menabur benih kebencian terhadapnya. Huang Tianyang tersenyum tipis, ya, saya memang memarahi Xiao Hong. Dia baru saja membuat saya sangat tidak bahagia. Bagaimanapun, dia adalah seorang perempuan. Adalah normal untuk memarahi dan menangis. Kamu lihat dia baik-baik saja sekarang. Aku telah menghiburnya. Dia telah menyadari kesalahannya dan ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan, kan, Xiao Hong? Dia memandang Xiao Hong dengan lembut, dan mengulurkan tangan untuk menepuk melon di kepala kecilnya. Xiao Hong menggigil dan sedikit tersentak. Dia memikirkan saat sebelumnya ketika tangan ini memukul perutnya dengan keras. Huang Tianyang memunggungi semua orang,
matanya tiba-tiba menjadi galak, seperti iblis, menatap Xiao Hong, memintanya untuk mengangguk dengan cepat. Kemudian, Xiao Hong menghampiri Su Haitang dan membungkuk sedikit padanya. Haitang, maafkan aku, kata-kata yang baru saja aku ucapkan kepadamu benar-benar menyakiti hatimu, dan aku juga tampak tidak kompeten. Melihat ke belakang sekarang, aku seperti seorang yang cerdik. Itu sangat keterlaluan. Bisakah kamu memaafkanku? Bisakah kita menjadi saudara yang baik di masa depan? Dia mengatakannya dengan sangat tulus sehingga Su Haitang tidak bisa membedakan kebenaran dan kebohongan, jadi dia hanya bisa mengangguk dan mengatakan ya. Kemudian, sekelompok saudari kembali ke meja makan dan terus berbicara dan tertawa. Hanya saja Xiao Hong menyentuh perutnya dari waktu ke waktu, dan wajahnya sesekali menunjukkan ekspresi kesakitan, tetapi dia harus mengertakkan gigi dan menahannya. Dia tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak sakit sama sekali. Saat ini, sebuah suara datang dari atas, kalian bersenang-senang. Ngomong-ngomong, Tianyang, datang dan bantu saya memeriksanya. Sepertinya ada yang salah dengan komputer saya, dan tiba-tiba layarnya biru. Huang Hesenglah yang berbicara. Huang Tianyang berdiri dan mengangguk kepada gadis-gadis itu, kalian bermain dulu dan jaga Haitang dengan baik. Ini pertama kalinya dia ke sini. Saya akan naik dulu untuk melihat apa yang salah dengan komputer ayah saya. Beberapa gadis mengangguk dengan cepat. Setelah dia naik, seorang gadis menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ya Tuhan, dia sangat menawan. Aku bilang dia pria paling tampan di dunia. Apakah kamu keberatan? Semua orang mengangguk, dan Su Haitang hanya bisa mengangguk. Kemudian, dia merasakan ada yang tidak beres dan berbalik untuk melihat. Xiao Hong, yang berada pada jam 3, melirik penuh kebencian. Sorot matanya membuatnya bergidik, seolah sedang ditatap oleh iblis ular berusia 1000 tahun. Segera, Xiao Hong menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum sambil mengupas jeruk di tangannya, tentu saja, Tuhan telah melahirkan pria paling tampan di dunia, dan pria tercantik di dunia. Dia takut aku tidak bahagia saat aku ingin masuk ruang belajar tadi. Dia menghiburku dulu lalu memberiku pelajaran. Namun, aku memang terlalu picik bahkan dia memarahiku hingga aku menangis. Sebenarnya itu bukan omelan, itu hanya pelajaran. Ini demi kebaikanku sendiri, Haitang, bukan begitu. Dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman tidak berbahaya kepada Haitang, yang membuat Su Haitang bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya sekarang. Dia mengangguk. Kemudian, Xiao Hong menyerahkan jeruk yang sudah dikupas padanya, kamu boleh memakannya. Aku akan sangat baik padamu di masa depan. Kami adalah saudara perempuan yang baik. Su Haitang mengangguk dan memindahkannya. Dia sekarang yakin bahwa tatapan kejam yang baru saja dia lihat mungkin hanyalah ilusi. Di ruang belajar, komputer Huang Heseng tidak memiliki layar biru, sebaliknya masih memutar model catwalk secara normal. Baik dia dan Liu Yuzi sedang duduk di sana dengan ekspresi serius. Begitu Huang Tianyang masuk, dia menutup pintu dan berkata, Ayah, Ibu, jika ada yang ingin kamu tanyakan padaku, tanyakan saja padaku secepatnya. Jangan menunggu terlalu lama. Aku harus turun untuk membina hubungan dengan Haitang. Tidak ada yang tahu apakah dia akan curiga. Kalian berdua tidak tampil baik sekarang. Aku harus menebusnya. Liu Yuzi berkata tidak yakin, mengapa kinerja kami begitu buruk. Bab 546. Huang Heseng segera memarahi, putramu benar, dengarkan saja dia. Liu Yuzi segera tutup mulut, dan Huang Heseng memandang Huang Tianyang, nak, apa rencanamu? Yang terakhir berkata perlahan, saya tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Saya ingin mendapatkan Su Haitang perlahan-lahan. Meskipun dia masih sedikit waspada terhadap saya sekarang, saya dapat melihat bahwa dia sangat menyukai saya. Aku membuatnya ketagihan. Saat dia mengatakan itu, Huang Tianyang juga menunjukkan ekspresi percaya diri. Lalu dia berkata, selama ada waktu, mungkin beberapa hari, saya bisa melakukan apapun yang saya mau padanya, dan dia bersedia membiarkan saya melakukan apapun yang saya mau. Mengapa repot-repot? Liu Yuzi berteriak keras, saya pikir saya akan mulai malam ini, membuat dia mabuk, menyeretnya ke kamar, melepas pakaiannya, dan memotret semua penampilannya yang jelek. Nak, kamu merasukinya, lalu rekam videonya untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Saat dia datang dan tidak menuruti kata-katamu, ambil foto dan video ini. Jika dia berani melakukan apapun, dia harus menuruti belas kasihan dari keluarga kami. Dia akan melakukan apapun yang kita minta. Jika waktunya tiba,
dia bisa bekerja sama dengan kita dan memasukkan Guan Qianjun ke dalam guci sehingga dia akan mati dengan mengenaskan. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, sialan. Guan Qianjun membunuh semua pembunuh yang kami undang. Huang Tianyang belum mengetahui hal ini, dan ketika orang tuanya menyewa seorang pembunuh, mereka tidak berani memberitahunya. Jadi kali ini dia kaget dan bertanya apa yang terjadi. Huang Heseng mengatakannya dengan berani, dan Huang Tianyang menggelengkan kepalanya, ayah, ibu, kamu benar-benar. Kamu benar-benar mencoba menakut-nakuti ular itu. Mengapa kamu begitu bodoh? Kamu tahu, bahkan bos besar di belakang kelompok kita tidak bisa menangani Guan Qianjun untuk saat ini, dan dia masih merekrut pasukan. Kenapa kamu begitu bodoh? Jika kita menarik ribuan pasukan, semua rencana kita akan hancur. Kata-kata ini membuat Huang Tianhe dan Liu Yuzi tidak bisa mengangkat kepala. Huang Tianhe tersenyum pahit dan berkata, nak, kami tahu kami salah, tapi jangan khawatir, meskipun kualitas para pembunuh itu tidak terlalu bagus, mereka tetap harus memenuhi syarat. Mereka semua terbunuh, tapi mereka juga merahasiakannya. Mereka tidak akan mengungkapkan siapa majikan mereka. Kami masih aman untuk saat ini. Liu Yuzi mengangguk, ya, kami aman untuk saat ini, jika tidak, bajingan dan bajingan Guan Qianjun itu pasti sudah lama datang ke rumah kami. Huang Tianyang menghela nafas pelan, oke, saya harap begitu, tetapi Anda tidak boleh bertindak gegabah lagi. Sebelum kita benar-benar yakin, kita tidak boleh membuat kesalahan lagi. Juga Bu, cara yang baru saja kamu sebutkan pasti tidak akan berhasil. Akan sulit bagi mereka untuk melambai. Liu Yuzi bertanya dengan frustrasi, mengapa ini tidak berhasil? Bukankah ini bagus? Gadis-gadis seperti Su Haitang terlihat seperti rubah betina, tetapi sebenarnya mereka murni dan konservatif. Ancaman dia dengan foto dan video seperti miliknya, dan dia akan patuh. Huang Tianyang mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, Bu, apa yang kamu katakan di babak pertama sangat bagus. Su Haitang memang tipe orang yang kamu katakan, tetapi babak kedua salah. Menurut sindiran saya tentang dia beberapa hari terakhir ini, dia sangat mengagumi kakak iparnya, dan bahkan mengaguminya. Kami ingin menggunakan hal-hal ini untuk mengancamnya agar berurusan dengan Guan Qianjun, mungkin. Dia akan mati. Meskipun dia terlihat lemah di luar, dia cukup kuat di dalam. Saat dia berbicara, ada sedikit apresiasi di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya lagi, jika kakak iparnya tidak membunuh kakakku, aku benar-benar ingin berteman dengannya. Bagaimanapun, Su Haitang memiliki latar belakang yang baik. Keluarga Su tempat dia tinggal. Petik 2. Itu juga salah satu dari 5 keluarga besar saat itu. Setelah jeda, dia melanjutkan, lagi pula, ketika saya membawa Su Haitang ke sini, samar-samar saya merasa bahwa kami sedang diikuti. Orang yang mengikuti kami adalah seorang pria parubaya. Dia terlihat sangat galak. Dia pasti ahli seni bela diri. Aku curiga dialah yang diam-diam melindungi Su Haitang. Mungkin dia sedang mengawasi tempat ini sekarang. Jika dia tidak sengaja menemukannya, masuk dan mulailah membunuh. Lalu pikirkan apa yang akan terjadi. Bahkan jika kita memiliki ahli di sini yang dapat memblokir serangannya, bisakah kita menghentikannya untuk melarikan diri? Dia melarikan diri dan menemukan Guan Qianjun, haha. Saat dia berbicara, dia mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Huang Heseng dan Liu Yuzi mengangguk berulang kali dan memuji, putraku benar. Kamu benar-benar tidak bisa bertindak gegabah, jangan sampai balas dendammu gagal dan kamu akan terbunuh. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Liu Yuzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Huang Tianyang meliriknya dan berkata-kata demi kata, saya masih mengikuti rencana sebelumnya. Saya ingin merebut hati Su Haitang sepenuhnya. Biarkan dia bersedia dimanfaatkan olehku dan menuruti kata-kataku dengan patuh. Ini adalah cara terbaik untuk membunuh Guan Qianjun. Mundur selangkah, meski rencana kita gagal, tapi aku telah membuat Su Haitang jatuh cinta padaku, dia akan memohon pada Guan Qianjun untuk tidak membunuh kita. Kita masih punya cara untuk bertahan hidup. Singkatnya, tujuanku adalah... Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, sambil menemukan cara terbaik untuk membunuh musuh, Anda juga harus memikirkan jalan keluar dan jangan pernah memaksakan diri ke dalam situasi putus asa. Huang Heseng mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, nak, kamu mengatakannya dengan sangat baik. Awalnya, kupikir kamu hanya akan bergaul dengan perempuan, tidak sebaik kakakmu. Tapi sekarang sepertinya kamu jauh lebih kuat dari kakakmu. Liu Yuzi juga mengangguk, ya, kamu jauh lebih baik dari saudaramu. Mendengarkan kata-katamu,
Aku merasa kamu tidak hanya benar-benar tumbuh menjadi dewasa. Itu bahkan lebih kuat daripada gabungan ayahmu dan aku. Huang Tianyang melambaikan tangannya, keluargaku, jangan ucapkan sanjungan seperti ini. Singkatnya, saya meminta kedua tetua untuk tidak menimbulkan masalah, jika tidak kita akan benar-benar dikutuk. Semuanya akan berjalan sesuai rencanaku. Ayo bekerja dengan mantap dan jangan terlalu cemas atau impulsif, oke? Aku mohon pada kalian berdua. Huang Heseng dan Liu Yuzi mengangguk dan mulai bersumpah, berjanji bahwa mereka tidak akan pernah menyerang Guan Qianjun tanpa izin dan hanya akan membantu putra mereka. Setelah Huang Tianyang keluar, dia berbaur dengan beberapa gadis lagi. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Su Haitang di depan gadis-gadis lain. Hal ini menyebabkan beberapa orang bergumam, saya pikir hanya Su Haitang yang menjadi putri, dan kami hanyalah budak. Kami semua disewa oleh Tianyang untuk melayaninya. Hal ini membuat semua orang, terutama Xiao Hong, memandang Su Haitang dengan lebih banyak kebencian dan kebencian di mata mereka. Tak lama kemudian, mereka tersenyum lagi dalam sekejap, membuat Su Haitang sangat bahagia. Sebelum saya menyadarinya, waktu sudah lewat jam 10. Setelah minum anggur, Su Haitang merasa sedikit pusing. Dia merasa sudah waktunya untuk kembali karena dia harus pergi ke kelas besok. Gadis-gadis lain memutar mata mereka. Dasar jalan kecil. Orang yang sok. Bersambung.